Shalom, perkenalkan, nama saya Willy Christopher Saragi, NIM saya 6213111093. Saya berasal dari kelas PJKR 1E, mata kuliah saya perkembangan peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. A. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan terhenti saat dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tuanya. Selanjutnya, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan bersifat kualitatif yang pengukurannya lebih sulit daripada pengukuran pertumbuhan. B. Prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu 1. Perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya. Selanjutnya, perubahan proporsi. Misalnya, perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Yang kedua, perubahan mental. Perubahan mental yang meliputi perubahan memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Lalu, hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap sosial yang baru. Misalnya, egosentris yang hilang berganti dengan sikap propositif. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan menurut Harlock. Harlock mengatakan prinsip perkembangan terbagi menjadi 9, yaitu 1. Dasar-dasar permulaan adalah bersikap kritis. Kedua, peran kematangan dan belajar. Ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Keempat, semua individu berbeda. Kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Keenam, setiap perkembangan mempunyai risiko. Ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. Kedelapan, perkembangan dipengaruhi oleh budaya. Kesembilan, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Selanjutnya, C. Teori-teori perkembangan. Teori-teori perkembangan meliputi 1. Environmentalisme. Kedua, naturalisme. Ketiga, etologis. Keempat, komparatif dan organismik. Kelima, perkembangan kognitif. Keenam, perkembangan moral. Ketujuh, pengondisian klasik. Kedelapan, pengondisian operan. Kesembilan, pemodelan. Kesepuluh, sosial histologi. Kesebelas, psikoanalitik. Kedua-belas, psikolog sosial. Ketiga-belas, perkembangan bahasa. Keempat-belas, humanistik. D. Tahap-tahap perkembangan. 1. Tahap-tahap perkembangan manusia dalam pandangan psikolog. A. Masa bayi. Masa bayi berkisaran dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Bayi mengalami dunia langsung lewat inderanya. Mereka tidak mengetahui ide atau pemikiran atau apapun. Mereka hanya merasakan panas, dingin, enak, ataupun sakit. Mereka menggunakan gramatika sendiri ketika berkomunikasi dengan orang dewasa. B. Masa kanak-kanak awal. Kisaran usia ini dari usia 2 tahun sampai dengan 12 tahun. Masa ini dimulai ketika anak mulai memiliki independensi baru. Mereka sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Anak masih melekat pada hal-hal konkret. Mereka belum mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak. C. Masa kanak-kanak akhir. Kisaran usia ini mulai dari usia 12 tahun sampai dengan usia 15 tahun. Masa ini transisi masa anak ke masa dewasa. Anak berada pada tahap prososial di mana anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya sendiri. Sedikit saja dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, D. Masa dewasa. Kisaran masa ini berawal dari usia 15 tahun sampai akhir hidup. Pada masa ini, anak mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenisnya karena kesadaran terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat.
Mereka juga membutuhkan orang lain, kognitif mereka juga berkembang. Mereka juga memahami konsep-konsep yang abstrak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan meliputi 1. Gen, 2. Hormon, ketiga nutrisi, keempat cahaya matahari, kelima air dan kelembapan, keenam suhu, ketujuh tanah. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak sengaja, mohon dimaafkan. Saya Willy Saragi, izin pamit, selamat malam.